kita kumpul di sini. Ketika teman-teman mau membentuk namanya kelembagaan pelaku utama perikanan itu, atau nanti kita akan musyawarahkan namanya seperti apa, itu diatur oleh namanya payung hukum Pak, keputusan Menteri Kemenkp 14 tahun 2012 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Jadi segala aturan main kelompok perikanan ya nanti saya akan coba jawab yang Pak Suryono tadi sampaikan, kaitan kelompok tani akan saya sampaikan. Nah, maka kemudian kalau saya boleh sharing Pak, sebenarnya kan begini Pak, logikanya kita sebagai manusia tidak bisa kita hidup selalu menyendiri Pak. Saya yakin dari kita ini pasti punya tingkat kebutuhan yang mungkin harus membutuhkan tetangga kita, sosial lah Pak gitu. Nah, kaitan dengan perikanan, artinya saya yakin teman-teman pun yang hari ini yang memang sudah sebelum saya terjun bergerak di dunia ikan, bukan tidak mungkin Pak Suryono mungkin datang ke Pak Rajiman tanya-tanya masalah iwa, demikian ke yang lainnya, ke Pak Kadun dan sebagainya. Ini kan mungkin teman-teman berangkat ternyata punya kesaksian dan kebutuhan yang sama berkaitan dengan ikan gitu. Maka saya sampaikan di awal tadi, meskipun kami punya tugas salah satu bagaimana kemudian memfasilitasi, menginisiasi, menjembatani adanya penumbuhan kelompok, tapi kelompok itu berangkat dari kesadaran teman-teman Pak. Jadi saya tidak mau paksa Pak. Silakan teman-teman kalau hari ini bikin kelompok, saya akan jembatani, saya akan fasilitasi, kita bentuk kelompok. Tapi kalau kesadaran atau kebutuhan yang sama, keserasian tadi tidak ada, ya apa boleh buat gitu. Saya sampaikan tugas penyuluh itu adalah tidak hanya ke pelaku utama dalam kelompok, tapi orang per orang juga gitu, Pak. Itu yang pertama kali. Nah, sedikit saya cerita, mungkin saya mohon maaf lagi-lagi saya hadir di setiap tempat. Saya sadar dengan usia saya dan juga dalam menjadi karakter kami Pak, ataupun teman-teman penyuluh yang lain, bahwa kehadiran penyuluh itu tidak ingin apa untuk bagaimana di tengah teman-teman ini untuk menggurui Pak, tidak, tapi kita belajar sama-sama gitu Pak. Saya penyuluh, betul adanya saya penyuluh, tapi jangan kemudian nanti menjadi sekat gap teman-teman ada rasa sungkan Pak. Jadikan saya mitra teman-teman Pak. Ada keluh kesah berkaitan dengan iwa, kita pilihkan sama-sama, kita carikan solusi sama-sama gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh bicara masalah apa itu fungsi kelompok, berangkat tadi kesadaran tadi Pak, ternyata bapak-bapak ini sepakat pengen bentuk kelompok Pak. Nah, fungsi kelompok setidak-tidaknya sebagai warna pembelajaran, kita sama-sama bisa belajar kelak. Kemudian minimal sebagai wadah kerjasama Pak, misalnya Pak Rajiman yang belum panen, terus Pak Sudiono atau Pak Ilwan Alfian mau sudah siap ikannya, Pak Rajiman ada iwan nih mau ngangkat, sampai dua misalnya yang tenggelam, itu kan ada wadah kerjasama dan sebagainya gitu. Juga fungsi dari kelompok itu sendiri adalah sebagai organisasi masyarakat kecil di lingkungan masyarakat begitu. Bahkan bisa jadi unit produksi perikanan Pak. Mungkin suatu waktu ke depan di kelompok ikan tadi bisa mengembangkan usaha entah jual beli ikan, benih ataupun pakan dan sebagainya. Jadi unit produksi. Nah, kaitan dan itu Pak, tadi di awal sampaikan bahwa bisa ndak nginduk ke petani apa. Jadi yang namanya kelompok perikanan itu berdiri sendiri gitu Pak. Dia nggak nginduk ke kelompok tani, nggak nginduk ke kelompok pertanian ataupun kelompok-kelompok lainnya Pak. Jadi kelompok perikanan ketika sudah terbentuk, ya dia tidak nginduk ke kelompok tani manapun, berdiri sendiri Pak. Tetapi bila mana anggotanya di kelompok itu adalah dia menjadi anggota di kelompok tani, tidak ada masalah begitu Pak. Jadi misalnya Pak Kadus nih atau sampean anggota kelompok ikannya misalnya di Pokdakan, kemudian sampean karena punya aktivitas usaha juga misalnya pertanian, sampean masuk di kelompok tani, tidak ada masalah Pak. Tapi dalam prosesnya sesuai ketentuannya tidak bisa dia nginduk kemana Pak. Tapi kalau misalnya di dalam satu desa, satu kecamatan ini, nanti sini kelompok misalnya kelompok kelompok AB misalnya, di unit 6 kan sudah ada beberapa kelompok, di Trimart aja ada kelompok, mau ngebentuk sebuah namanya kelompok gabungan Pak, namanya gapokan Pak, kelompok gabungan perikanan itu bisa Pak, begitu. Jadi perikanan berdiri tegak lurus sesuai dengan perikanannya Pak. Koordinasinya ya ke kabupaten, provinsi, kemudian ke kementerian secara langsungnya. Jadi ketika hari ini disepakati kita musyawarah bagaimana pembentukan kelompok, ya nanti koordinasinya Pak saya akan sampaikan ke kabupaten, kemudian ke lebih utamanya di pintu satu data namanya Pak di kementerian, itu kita sampaikan bahwa kelompok panjenengan semua ini nanti terdaftar setidaknya di namanya satu data Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, oleh karena itu maka lagi-lagi mohon izin, saya tidak ada maksud untuk menggurui,
panjenengan semua sudah usia lanjut, lebih paham, lebih menguasai dunia ini. Saya pengen sharing ini Pak. Kalau secara teori di perikanan, secara teori komunikasi, ada namanya tingkatan adopsi inovasi Pak. Jadi ada informasi yang masuk itu ada tingkatannya Pak. Nah, pertama itu ada 5 golongan Pak. Katakan saya pengen mengutip 2 karena yang 3 itu ini umumnya saja ngikuti. Jadi yang pertama itu ada namanya pelopor Pak atau inovator. Inovator ini biasanya perintis, kelompok-kelompok pelopor yang memang pengen menggerakkan. Kemudian memang jumlahnya sedikit Pak, di lingkungan itu jumlahnya sedikit. Secara umum Pak, kita bukan bicara perikanan aja. Kelompok pelopor ini secara umum jumlahnya sedikit, tapi dia tuh mau menggerakkan Pak, mau membuat sebuah wahana atau inovasi tertentu Pak. Yang kelimanya, saya nggak mau 2, 3, 4. Yang kelima itu ada kelompok namanya penolak Pak. Begitu. Penolak ini yang ketika jumlahnya lebih banyak, ini akan lebih runyam, akan lebih menjadi memperkeruh suasana. Niatnya kelompok baik. Penolak ini setiap ada informasi, setiap ada apa, itu pasti dia akan menolak, tidak menerima kebijakan Pak. Contoh gini, secara gamblangnya saya gambarkan dari pengalaman saya di lapangan ada 3 Pak kelompok. Pertama ada pelopor, yang kedua adalah kelompok pengikut, yang ketiga adalah kelompok pengacau. Saya pengen jabarkan lagi sampean. Kalau pelopor ini taruhlah mudah-mudahan semua sampai adalah bagian dari kelompok pelopor Pak. Kalau pengikut, itu nanti besok sudah terbentuk kelompok. Yuk, misalnya per bulan sekali kita adakan kerja bakti, bangun kolam di saya sama teman-teman, silakan kesepakatan itu kan. Ada tahu misal di Pak Sartono, Pak Sudiono, terus ada yang ngomong nih, olah kerja bakti aku harap nyadap modai nang Pak Sudiono, Pak Sartono misalnya kan. Nah ini yang tadi katakan boleh kata mohon maaf itu kelompok-kelompok yang bisa terindikasi kelompok pengacau Pak. Tapi kalau kelompok pengikut, sampai melu ora mangkat lah, aku melu sampai ora ini kelompok pengikut Pak. Nah ini rumrah Pak, saya mohon maaf mohon kalau salah diluruskan. Itu idealnya Pak, di kelompok perikanan pun tidak menunggu dan banyak kasus saya datang demikian Pak. Tapi ketika tujuan dan fungsi visi dan tujuannya terbentuk kelompok tadi, mereka bisa tetap gagah, tetap memang pegang itu Pak, tekad mereka. Saya pikir hal-hal batu kerikil tadi ya mungkin dari sendirinya bisa pupus gitu Pak. Tinggal etika teman-teman, konsultasi teman-teman, tekad teman-teman untuk bagaimana di desa ini ada kelompok. Karena harapan saya Pak, memang dalam satu desa itu minimal 1 kelompok gitu. Jadi terlepas nanti fungsinya seperti apa, tadi sudah saya gambarkan kira-kira fungsi kelompok seperti apa, tetapi minimal bisa menjembatani ketika nanti ada hal yang mungkin kita bisa bermitra. Karena saya ini penyuluhan sebagai mitra seperti itu.